Jangan lupa subscribe-nya dan loncengnya dinyalain. Like-nya. Nah ini anak-anak muda kayak model ente ini kan senang nih kok tidur ibadah, tidur aja dia. Menjauhi maksiat, Bin. Tapi saya bangun tuh Maksiat gitu. Ya, itu memang alasan. Sehingga malaikat ini banyak yang bingung. Kok masih ada di antara umatnya Nabi Muhammad ini kok nggak dapat rahmat, sedangkan di bulan ini Allah Ta'ala buka rahmat begitu besar-besarnya, kok masih ada yang nggak dapat rahmat. Lah ini malaikat bingung nih, maka kita jangan bikin bingung malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke channel YouTube Gerakan Pemuda Ansor Kota Bekasi bersama kami berdua dengan saya Egi. Saya sahabat Ogi. Ya, alhamdulillah kita kembali kepada segmen ngarit, ngaji sambil ngabuburit. Ya, alhamdulillah sekarang kita sedang berada di kediaman Habib Hasan Abdul Hadi Babut. Kebetulan beliau sebagai mustasyar MWC NU Mustika Jaya. Ya, kefaluk Bib. Alhamdulillah. Makin tampan makin gagah Bib. Masya Allah, ente orang yang ke-1000 berapa nih? Ya biasanya kita kalau kesini ada kopinya, ini kayaknya kosong ini. Belum. Lagi puasa kita. Lagi puasa. Ya sambil nunggu berbuka puasa kita ngaji dulu gitu, biar nambah ilmu, nambah keimanan kita gitu. Nambah pengetahuan. Nah, siap. Ya mungkin kita di sini sebagai pemuda Ansor yang agak tersesat. agak tersesat kita. Ya mungkin buat sahabat-sahabat semua yang di rumah juga mungkin ada sedikit motivasi buat kami pemuda biar makin semangat dalam menjalankan ibadah di bulan-bulan puasa, Bib, baik yang sunnah maupun yang wajibnya, seperti itu, Bib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah kita sore hari ini ya kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah di bulan yang insya Allah penuh dengan kemuliaan dan juga keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini, Ogi, Egi, Gigi. Jadi mengenai bulan suci Ramadan, ini untuk sekedar motivasi ya, dan ini motivasi ini ya terkhusus ya untuk diri saya pribadi. Juga mudah-mudahan bisa juga memotivasi teman-teman kita yang lain semuanya, bahwa bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang sangat istimewa. Bulan yang mana di dalamnya itu Allah Ta'ala buka selebar-lebarnya yang namanya itu pintu rahmat, pintu berkah, pintu ampunan, dan semua berbagai macam kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala bukakan untuk orang-orang beriman. Ya mudah-mudahan kita semua termasuk daripada bagian orang-orang beriman itu. Amin. Sehingga malaikat ini banyak yang bingung. Kok masih ada di antara umatnya Nabi Muhammad ini kok nggak dapat rahmat, sedangkan di bulan ini Allah Ta'ala buka rahmat begitu besar-besarnya, kok masih ada yang nggak dapat rahmat. Lah ini malaikat bingung nih, maka kita jangan bikin bingung malaikat. Nabi dulu sebagai bentuk bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang banyak keutamaannya, Nabi itu bahkan sudah mempersiapkannya sejak bulan-bulan sebelumnya. Nabi mengajarkan kepada kita ketika masuk di awal bulan Rajab, itu Nabi sudah ngajarin kita untuk kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rasul minta supaya di bulan Rajab itu diberkahi, minta di bulan Sya'ban supaya diberkahi, dan minta supaya umurnya disampaikan kepada bulan Ramadan. Banyak soalnya orang-orang yang dia itu pengen banget puasa di bulan Ramadan tapi keburu gak ada, sehingga banyak di kalangan para sholihin itu beliau itu ketika masuk di bulan Sya'ban, beliau dalam kondisi sakit, beliau itu menangis karena dua sebab. Beliau khawatir kalau nanti sakit dan gak sempat ketemu Ramadan karena keburu meninggal, atau menangis karena yang kedua, dia di bulan Sya'ban sakit, di bulan Ramadan dia ketemu tapi nggak bisa maksimal ibadah kepada Allah Ta'ala. Ini bulan Masya Allah
Banyak keutamaan ya yang sering disampaikan oleh para mubalik dan guru-guru kita semua tentang bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui ya, di bulan suci Ramadan ini itu kata baginda Nabi, semua ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah itu diganjar dengan pahala wajib. Dan kalau kita ibadah wajib di bulan Ramadan nih, ini khusus di bulan Ramadan. Ketika kita ibadah wajib, maka itu diganjar pahalanya itu bisa 70 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan lebih. Bahkan hanya Allah Ta'ala yang tahu berapa jumlah pahala yang diberikan buat hamba-hamba yang ibadah wajib di bulan Ramadan. Sehingga sayang sekali ya kalau sampai kita lewatkan tadi kesempatan-kesempatan atau ibadah-ibadah terlewatkan begitu saja di bulan suci Ramadan ini. Begitu banyak, pokoknya fadilah-fadilah ini banyak buat ibadah-ibadah kita biar lebih bagus lagi nih motivasinya. Ternyata emang sangat istimewa gitu Bib ya. Terkadang kita malah anak muda yang membedakan kita di bulan Ramadan dengan bulan-bulan biasa ya cuma puasanya doang gitu. Nah itu dia. Tidak memanfaatkan keistimewaan di bulan puasanya gitu. Iya, kita berlalu begitu saja Ramadan ketemu Ramadan lagi. Umur kita sekarang udah berapa? Coba 17 kalau saya. ya anggaplah ya saya 15 tahun nih kan. Udah berjalan sekian lama Ramadan ketemu Ramadan gitu lagi. Nggak ada peningkatan. Nggak ada peningkatannya. Makanya para salaf kita terdahulu, contohnya misalnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Shahibur Ratib. Beliau itu punya kebiasaan ketika mau memasuki bulan suci Ramadan, itu anak-anaknya itu semuanya itu ditanya satu-satu. Kamu nanti di bulan Ramadan punya target apa? Mau ibadah apa? Kamu nanti besok bulan Ramadan mau ngelakuin apa? Wah, anak-anaknya jawab, saya nanti mau sholat sunnah sekian, saya mau baca Quran sekian kali, saya mau zikir sekian banyak. Jadi di bulan Ramadan itu dipersiapkan menu ibadah. Sedangkan saat ini kita lihat berapa banyak orang ketika dia mau masuk bulan Ramadan, bahkan sudah masuk di bulan Ramadan kayak saat ini, bukan mikirin menu ibadah, tapi dia pikirin menu buka apa, menu sahur apa. Timun suri udah ada ini. Iya. Itu kan nafsu urusannya itu. Iya. Apalagi mohon maaf kaum perempuan nih. Kadang-kadang begitu jalan ke pasar ngabuburit dia ngelihat ada timun putih bagus banget tuh. Ntar dia ngelihat lagi misalnya ada belewah, ada apa. Diborong semuanya akhirnya terbusuk-busuk kagak ada kemakan. Iya. Namanya nafsu itu. Kadang kita kalah sama supermarket dari jauh-jauh hari udah nyiapin diskon ya Bib ya? Nah, Program. itu. Nah kita kadang nggak ada program nih. Nggak ada programnya. Ini salah satu program kita yang udah kita siapkan. Oh ini, Nah, Ngarit ini. Kan mudah-mudahan bawa manfaat buat Amin, semuanya amin, ya. amin. Jadi menu-menu ibadah kita persiapkan. Bahkan kadang-kadang kita heran, puasanya belum atau bahkan baru juga masuk awal-awal bulan Ramadan. Udah sibuk mikirin ntar lebarannya apa ya bajunya ya. Nanti mudik beli tiketnya dari sekarang udah mikirin yang kayak begitu-begitu tuh. Padahal kita pikirin bagaimana ibadah-ibadah kita. Ayo, mau apa kita? Memperbaiki ibadah, memperbanyak ibadah. Oh, kita tahu tadi fadilahnya. Ibadah sunnah dapat ganjaran wajib, ibadah wajib ganjarannya berlipat-lipat ganda. Anggap misalnya kita lihat misalnya sholat subuh dan sholat sunnah qobliyah subuh misalnya. Ini dua ibadah yang kalau kita lihat secara gerakan sama-sama aja. Sholat qobliyah ya 2 rakaat, gerakannya begitu-begitu. Sholat subuh ya 2 rakaat, begitu-begitu. Apalagi kalau yang nggak pakai kunut jelas nggak ada bedanya sama sekali tuh antara qobliyah sama subuh kan gitu. Nah kita tahu baca di imam taunya qobliyah. Taunya qobliyah beda dia. Nah makanya anggap qobliyah subuh ini kalau di bulan biasa itu nilainya ganjarannya 1000 anggap. Sholat wajib ganjarannya 100.000. Nah di bulan Ramadan sholat sunnah qobliyah subuh pahalanya 100.000. Dan sholat wajibnya dikalikan tuh 70 atau 700 bahkan tak terhingga. Padahal beda nih. Padahal di bulan Ramadan lebih besar itu ganjarannya buat orang-orang yang melakukan itu. Sehingga sunnah diperbanyak, wajibnya diperindah. Kalau wajib nggak bisa diperbanyak, nggak boleh gitu. Ya, itu sholat wajib yang harusnya 2 rakaat jadi 3, nggak boleh. Jadi kalau wajib
diperindah, yang sunnah diperbanyak. Jangan sholat 5 waktu kita jadi 6 ini. Nggak boleh. Tentang bulan puasa ya. Tentang bulan puasa tambah kali pahalanya banyak ya, nggak boleh kayak begitu. Tapi kalau kita itu biasanya anak muda itu ngambil sunnahnya itu di tidurnya doang. Dah ini. Di pahala tidurnya doang. Benar. Bener Beb. Banyakin tidur. Itu bener Beb. Bener, itu Oh, dalilnya yang ngomong bukan kita yang ngomong, bukan ustadz-ustadz yang ngomong Nabi SAW. Beliau bilang naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Nah tapi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, jangan sampai salah paham terhadap tidurnya. Gagal paham. Lah ini anak-anak muda kayak model ente ini kan senang nih, kok tidur ibadah, tidur aja dia. Menjauhi maksiat Beb. Takutnya Nah. saya bangun tuh Maksiat gitu. Ya, itu memang alasan doang. Kebanyakan seperti itu, Bib. Makanya kita adain segmennya ini namanya ngarit ini, Bib, untuk memberantas paham-paham yang salah. Namanya ngarit kan membersihkan. Oh iya benar. Kita membersihkan paham-paham yang salah. Ini kayak tidur ini, Bib ya. Lah itu. Dibilang tidur ini ibadah, jadi sehari-harinya tidur. Iya. Makanya begitu sampai selesai bulan Ramadan, begitu lebaran dia ngomong ke orang-orang, "Wih, puasa cepet banget ya, nggak berasa ya." Ya dia tidur, kadang-kadang aneh juga. Jadi begini, Nabi Muhammad SAW beliau bilang tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Bener. Tapi ulama ini berpendapat bahwa ini bisa terjadi disebut ibadah kalau itu ada sebabnya. Yang pertama, ulama mengatakan dia tidur itu dikatakan ibadah kalau misalnya memang dia itu ketika bulan Ramadan sepanjang malam dia qiyamul lail, dia berzikir kepada Allah, dia baca Quran sekian juz sampailah ketemu sahur, sehingga dikatakan ini orang kurang tidur di malam harinya karena ibadah. Sehingga ketika dia masuk ke pagi sampai ke siang dia istirahat tuh ba'da duha misalnya, dia tidur. Nah itu dikatakan tidurnya ibadah. Atau ada lagi yang mengatakan dia itu tidur kayak tadi Mas Ogi bilang, Egi bilang, dia itu dikatakan tidurnya ibadah karena dia khawatir ketika dia melek, terbuka matanya, dia keluar rumah, dia melihat maksiat. Atau ketika dia dalam rumah dia nyetel TV, isinya maksiat. Bahkan kadang-kadang kita buka HP, isinya udah maksiat juga. Lebih baik dia tidur. Atau juga ada yang mengatakan ya udah tidur, pokoknya tidur sesuai dengan nas Nabi. Siapa yang tidur di siang hari bulan Ramadan maka ibadah, kan gitu. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Ya udah pokoknya tidur apapun tidur berarti itu ibadah. Cuman mohon maaf, tidur ini juga jangan dimaknai mentang-mentang ibadah tidur melulu kan gitu ya. Kan kita begitu kan. Bahkan mungkin sampai wajibnya ditinggalin nggak Oke, sholat. Makanya kita wajibnya butuhnya ditinggalin. itma sama kias itu, jangan hadis jangan ditolak. Jangan asal-asalan, akhirnya tidur melulu dia, nggak ada ibadah-ibadahnya, dia lupa. Sekarang kita bilang, kita contoh nih ya, kita ambil contoh misalnya. Ada misalnya kakak beradik, yang misalnya kalian berdua nih, Ogi, Egi misalnya. Ogi dan Egi ini misalnya pulang dia dari bulan Ramadan nih, dia malamnya dia ibadah, terus subuh ketemu sahur subuh, setelah subuh dia zikir, dia ngaji kemana misalnya taklim ya. Ketika ba'da duha pulanglah ke rumah nih berdua nih. Yang satu Egi langsung tidur karena saking capeknya dia malam ibadah dia tidur. Ogi lebih memilih untuk ngebuka selembar, 2 lembar dulu baca Quran. Apakah kira-kira ini ibadah nilainya sama antara dua orang ini? Tentunya berbeda. Yang tidur dengan yang dia baca Quran dulu, walaupun ini ibadah, tapi ini benar-benar ibadah, tentu nilainya lebih besar yang ibadah, benar-benar ibadah, begitu. Baca Quran ya Beb ya. Baca Quran apa zikir dulu Alhamdulillah gitu. sih saya banyak pasaran Beb kalau. Oh iya, alhamdulillah. Pasaran ke pasar Bantar Gebang, Bukan baca Quran. Bukan aja kitab ya. pasar Jati Asih, nyari diskonan. Ya Allah. Tajil. Ini luar biasa ya, banyak ya. Terus yang membedakan bulan Ramadan ini dengan bulan-bulan yang lain apa sih Beb? Yang bedanya gitu? Ya tadi itulah, tadi sudah dikatakan bahwa ya tadi fadilahnya banyak sekali. Kalau dibicarakan sangat banyak sekali. Yang bikin beda dengan, makanya dikatakan yang bikin ini bedanya adalah bukan beda di apa ya, tapi beda di masa waktunya. Andai kata begini contohnya Gi, ketika kita misalnya ya, kita perbedaan waktu di tahun Hijriyah itu dimulai dari beduk maghrib kan begitu, baru berubah di hari ya. Misalnya begini, 5 menit sebelum azan maghrib
masih bulan Sya'ban nih, misalnya masih bulan Sya'ban, kita nyumbang tuh, misalnya kita ngasih sedekah ke pengamis lewat, kita kasih dia 50.000. Terus nggak lama azan nih, setelah azan dia cek kantongnya ternyata masih ada lagi 50.000. Ada pengamis lewat dibagi lagi tuh 50.000. Ini jelas berbeda daripada ganjaran pahalanya. Tentunya pahala yang kita sedekahkan di bulan Ramadan itu nilainya jauh lebih besar dibandingkan kita sedekah yang di bulan Sya'ban. Ya, padahal perbedaannya cuman berapa menit kayak begitu kan. Ini fadilahnya karena memang waktunya, waktu bulan Ramadannya yang Allah Ta'ala khususkan untuk memperbanyak ibadah, pahalanya diobral sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak, pokoknya fadilah banyak deh, maka jangan sampai kita lewatin ini waktu begitu-begitu aja ya, gitu-gitu aja. Samain sama bulan-bulan yang lain. Iya, di bulan lain kita sholat, di bulan ini kita sholat, di bulan lain kita baca Quran, di bulan ini juga baca Quran. Bedanya cuma puasa doang, jangan begitu. Biasanya di bulan lain kita baca Qurannya cuma 1 juz setiap hari. Di bulan Ramadan tambahin jadi 10 juz begitu. Quran sehari. Ya, sequran sehari. Begitu ya. Siap, Bib. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala bisa memakmurkan dengan sesungguh-sungguhnya di bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Bang, amin. Ya, mungkin Bang Ugi ada pertanyaan lagi? Mungkin itu aja kali ya yang biasa, soalnya biasa dilakuin sama pemuda-pemuda itu ya gitu, apa menelan hadis mentah-mentah itu, yang hadis tidur itu. Iya. Karena tidur itu lebih apa? Ibadah di bulan puasa. Makanya kerjanya tidur mulu gitu. Tapi kalau misalnya ini Bib ya, ini kan misalnya sebelum azan subuh udah ketiduran Bib. Taunya bangun-bangun itu dia pas azan, tapi azan maghrib. Itu apa? Apakah diberi, apakah apa dapat kenikmatan dari Allah sehingga menjalankan bulan puasanya? Tahu-tahu udah buka gitu tidurnya. Enggak, tidak dikatakan itu orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, keberkahan di hari itu ya. Enggak ya. Wah, enak bener kalau kayak begitu, dan dia itu kan mesti kodo itu puasanya kalau kayak begitu itu. Dihitung dia nggak puasa saat itu. Karena kan gitu, pemuda kan kalau malam begadang. Terus jam 2, jam 3 biasanya udah muter keliling, bangunin sahur, mukulin beduk, terlalu capek, habis sahur tidur. Jadi begini, ada dalil juga begini, Nabi bilang tadi ya, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Dikatakan juga oleh baginda Nabi, itu beliau berkata, diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih. Nah, diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih, sehingga orang yang berpuasa dia diam itu dianggap dia itu sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita membandingkan diamnya orang yang dia itu dianggap bertasbih dengan orang yang benar-benar tasbih, itu seperti apa pahalanya? Jelas tentu berbeda. Berbeda lebih banyak dia yang benar-benar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dia yang hanya sekedar diam gitu. Jadi orang-orang itu banyak ya, daripada dia menggunjing, daripada dia ghibah, dia dusta, dia ngomong yang enggak ya. Yang haram jelas mesti ditinggalkan. Bahkan kadang-kadang yang perkara yang mubah aja, kalau emang kira-kira nggak penting, nggak bermanfaat, mendingan diemin, nggak tinggalin, nggak usah diomongin kayak begitu-begitu. Walau bisa bercanda-bercanda kan boleh, kita bercanda boleh-boleh aja kan. Tapi kalau kira-kira itu nggak ada manfaatnya buat kita, tinggalin kayak begitu, dan itu dianggap sebagai bertasbih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bulan Ramadan. Berarti kalau misalkan ada, misalnya kita temen nih Bib, misalnya di kantor gitu ya Bib, ada teman gibah, kita tinggalin aja gitu Bib. Tinggalin, jangan ikut-ikutan. Dengar juga jangan kalau bisa. Kalau bisa jangan. Bisa mengurangi pahala. Maka kata Nabi bilang berapa banyak gitu ya orang-orang yang berpuasa tapi cuma dapat lapar dan haus saja, itu kayak begitu. Maka kita mohon sama Allah biar Allah Ta'ala terima ibadah-ibadah kita, Allah terima puasa kita di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita semua benar-benar menjadi orang-orang yang sesuai dengan tujuan puasa itu diadakan, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin cukup kali ya. Lumayan lama juga ini. Bentar lagi buka di mana? Saya buka di Habib aja. Di sini aja. Udah siapin, Bib? Udah siapin? Belum, kita nggak mikirin menu-menu makanan, mikirin menu ibadah. Oh, siap. Kayaknya habis ini langsung salat maghrib kita. Enggak, air putih doang. dari itu lewat dulu tuh ya tukang-tukang, entar kita beli apa lagi. Siap. Ya mungkin poin yang saya ambil ya Bib ya. Yang saya ambil mungkin
walaupun emang tidurnya orang ibadah juga itu ibadah, apa tidurnya orang puasa juga itu ibadah, diamnya juga ibadah, tapi ada yang lebih gitu. Jadi kita jangan ngambil yang kecil lah, ambil sebesar-besarnya, mumpung lagi bulan puasa gitu, lagi bulan Ramadan, kita ambil ibadah yang sebesar-besarnya, yang seberat-beratnya lah gitu. Jangan ibadah yang enteng gitu, biar pahalanya makin besar, makin banyak ya. Mungkin begitu aja Bib, mohon maaf. Bentar lagi puasa ini, bentar lagi buka puasa. Lagi buka puasa. Iya. Udah asem juga mulut ini. Udah asem juga mulut. Ya mohon maaf ya Bib ya. Iya, Jika ada kata-kata yang salah, terima kasih nih udah dikasih waktunya. Apa terakhir Bib gitu, pesan-pesan buat closing, Bib. Closing statement gitu. Buat notulen lah gitu. Buat penyemangat anak muda dalam menghadapi bulan puasa ini gitu, jangan bermalas-malasan dan sebagainya gitu Bib. Iya. Dari Habib ada kesimpulannya pesan ya buat anak muda. Jadi begini, kesimpulannya adalah ketika kita masuk bulan Ramadan, kita berjumpa dengan bulan Ramadan, kita manfaatkan ini bulan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Tahun depan belum tentu kita bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Jadi perbanyak yang namanya ibadah-ibadah kita khususkan. Nabi dulu bulan Ramadan itu beliau ibadah lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Dan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah ibadah lebih banyak dibandingkan hari-hari yang lain di bulan Ramadan. Sehingga jangan kita ikutin kebiasaan-kebiasaan orang-orang kita saat ini. 10 hari terakhir justru malah pada keluar-keluar rumah tuh. Nyari baju ya, nyari bukber ya, macam-macam. Justru malah Rasulullah bahkan diperintahkan untuk mengikatkan mengencangkan sarungnya, mengencangkan celananya. Untuk apa? Fokus ibadah sebaik-banyaknya kepada Allah Ta'ala. Ya manfaatkan. Jangan kita pusing. Sekarang kita rame nih. Biasa masuk bulan Ramadan udah mulai banyak tuh yang namanya perdebatan. Tarawih 8 apa 20, 8 apa 20. Mereka mengatakan yang 20 bid'ah katanya. Enggak ada dalilnya dari Nabi. Ente tunjukin yang 8 rakaat itu tarawih, mana dalilnya, tunjukin ke kita. Enggak ada juga. Nah, kita tahu bahwa ibadah sunnah pahalanya wajib, diganjar dengan pahala wajib dan pahalanya banyak. Kalau udah tahu pahalanya banyak, masa iya kita ngambil yang sedikit aja? Ambil yang banyak. Karena jangan sampai kita punya pikiran, biarinlah, yang penting kita udah ngerjain ini. Tarawih walaupun 2 rakaat boleh-boleh aja, tarawih 2 rakaat. Cuman yang ngapain? Sedangkan dicontohkan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab 20 rakaat. Jadi ambil yang banyaknya. Ya kalau untuk perkara ibadah, jangan sampai kita merasa udah cukup, cukuplah segini. Kita untuk urusan dunia aja kadang-kadang udah ada nomor 1, kalau ada di atasnya lagi pengen kita ambil tuh di atasnya lagi. Benar. Urusan dunia. Urusan akhirat, ambil yang lebihnya. Jangan kita berpikir, udahlah, yang penting udah ngerjain, jangan kayak begitu ya. Mengugurkan aja. Iya, mengugurkan perintah aja, jangan kayak begitu. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita nih khususnya pemuda Ansor, mudah-mudahan diberikan kekuatan, istiqomahan dan keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih, alhamdulillah luar biasa ya sahabat-sahabat pembahasan dari Habib Hadi. Semoga kita semua dapat mengamalkannya di bulan puasa ini dan bulan puasa berikutnya. Seperti itu. Kita semakin semangat menjalankan bulan puasa ini dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Mencari ibadah sebanyak-banyaknya, mencari pahala sebanyak-banyaknya di bulan puasa ini. Mungkin itu aja. Ya. Terima kasih Bib sekali lagi Bib. Sama-sama. Jangan Jangan kapok. Jangan kapok, didatangin terus gitu. Karena kita masih haus ilmu Bib. Masya Allah. Masih haus ilmu. Ya, pemuda gitu harus haus ilmu. Harus semangat ya. Harus semangat, siap. Ya, mungkin cukup sekian sahabat-sahabat. Selamat berbuka puasa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Channel YouTube Gerakan Pemuda Ansor Kota Bekasi. Mungkin cukup sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe-nya dan loncengnya dinyalain. Like-nya.